Halo Capricorn, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat teman-teman Capricorn. Oke, di video ini aku bakal ajak kamu untuk reading di bulan Maret minggu kedua. Energinya bisa resonate ke kamu, bisa juga belum. Jadi aku mohon buat kamu dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataan aku, oke? Capricorn, elemen tanah. Oke, right. Capricorn. Di sini kalau yang aku lihat kayak ada fase jeda atau mungkin pemulihan atau menenangkan pikiran. Nah, bukan berarti nggak ada kemajuan ya, tapi semesta tuh seperti memberi waktu untuk beristirahat sebelum melangkah lagi kayak gitu. Nah, misalkan aja ya, ada momen untuk menenangkan diri di sini dari situasi yang melelahkan. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin berjalan lebih lambat daripada biasanya. Dan ini waktu yang baik untuk refleksi dan memulihkan energi, ya. Nah, misalnya aja setelah melewati konflik nih, pekerjaan tuh padat atau mungkin tekanan emosional tuh eh, ada. Ya, kamu tuh memilih menarik diri sebentar untuk menenangkan pikiran kamu. Dan dari situ kamu tuh mulai melihat semuanya dengan lebih jernih gitu. Jadi nggak apa-apa jika hidup tuh berjalan lebih pelan gitu ya, tapi kamu juga perlu ingat istirahat itu juga bagian dari proses menuju keberuntungan. Jadi gunakan waktu kamu, waktu senggang kamu untuk merawat diri dan menata pikiran kamu kembali, ya. Ketenangan dan waktu untuk diri sendiri itu justru bisa membuka jalan bagi keberuntungan kita berikutnya. Itu Capricorn ya. Jadi kadang berhenti sejenak tuh adalah cara terbaik nih untuk melangkah lebih jauh kayak gitu. So, kita bahas buat pekerjaan kamu, pekerjaan Capricorn di minggu kedua ini. Oke. Okay. Aku ngerasa di sini tuh mungkin ada yang tiba-tiba atau situasi yang mengguncang zona nyaman ya. Jadi energinya tuh memang terasa mengejutkan. Tetapi seringkali perubahan ini tuh terjadi untuk meruntuhkan sesuatu yang memang sudah enggak kuat lagi. Nah, bisa mungkin ada perubahan mendadak nih di tempat kerja kamu. Atau situasi yang enggak terduga tuh membuat kamu harus cepat beradaptasi gitu. Dan hal yang selama ini mungkin terasa stabil bisa tiba-tiba tuh berubah. Ya. Tapi ini tuh menunjukkan ada ini ya tentang pembongkaran sesuatu yang memang sudah enggak sehat atau enggak cocok lagi buat kamu. Misalnya, mungkin ada perubahan sistem kerja atau mungkin pergantian atasan, proyek yang mungkin tiba-tiba tuh batal. Atau mungkin kamu tuh mulai menyadari bahwa pekerjaan sekarang itu sudah enggak lagi sesuai dengan diri kamu. Jadi buat Capricorn, jangan takut dengan perubahan mendadak, karena apa yang ngeruntuh itu belum tentu buruk. Bisa jadi itu pembuka jalan baru buat kamu. Jadi tetap tenang dan fokus mencari peluang setelah adanya perubahan ya. Well, kita bahas buat kamu di keuangan. Oke, untuk keuangan zodiak Capricorn, aku ngeliat di sini mungkin ini sih di keuangan tuh ada awal baru, mungkin dalam cara mengelola uang atau peluang finansial yang datang secara enggak terduga. Jadi energinya tuh penuh keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, mungkin ada peluang finansial baru yang muncul. Atau mungkin kamu dapat tawaran kerjaan ya, ide usaha, atau mungkin ada tambahan apa tuh namanya eh, pekerjaan atau proyek, atau mungkin ada cara baru mendapatkan uang nih kamu dapetin ini. Namun terlalu ini ya, eh, maaf maaf maksudnya, namun perlu tetap berhati-hati agar tidak terlalu impulsif dalam mengambil keputusan kamu ya, karena kartu ini energinya tuh memulai sesuatu dari nol yang berpotensi berkembang di masa depan. Jadi harus hati-hati banget. Oke, kita bahas untuk yang single terlebih dahulu.
Oke, untuk yang single, so aku rasa di sini ada fase menyendiri. Mungkin ini tuh kamu lakukan ya untuk menemukan diri sendiri sebelum membuka hati kembali. Jadi energinya tuh bukan yang kesepian gitu, tapi kayak lebih kepada proses memahami apa yang sebenarnya tuh kamu butuhin dalam cinta. Nah, misalnya ya seperti ibaratnya ya, seperti seseorang yang berjalan di malam hari sambil membawa lentera gitu. Cahayanya tuh tidak menerangi seluruh jalan, tapi cukup untuk melihat langkah berikutnya dengan lebih jelas. Oke, dan mungkin kamu akan ini sih akan atau sedang lebih fokus pada diri sendiri juga. Mungkin ada proses penyembuhan dari pengalaman cinta sebelumnya. Jadi kayak kamu tuh menjadi lebih selektif dalam memilih pasangan gitu. Oke, jadi misalkan kamu memilih menikmati waktu sendiri, memperbaiki diri atau fokus pada hubungan atau kehidupan pribadi daripada memaksakan hubungan yang belum tentu tepat gitu ya. Jadi buat kamu ya nggak apa-apa kok berjalan sendiri untuk sementara waktu. Gunakan waktu ini untuk mengenal diri lebih dalam. Ketika waktunya tepat, orang yang sejalan tuh akan datang ke kamu ya. Oke, kita bahas lagi buat yang sudah pacaran. Buat yang udah pacaran, so aku ngeliat di sini tuh yang berpacaran ya, mungkin ini tuh nunjukin hubungan yang mulai mengarah pada komitmen yang lebih serius ya. Jadi energinya tuh mungkin tentang nilai, tentang kesetiaan, dan juga hubungan yang diakuin secara jelas. Ya misalkan hubungan tuh mulai terasa lebih serius dan stabil. Ada kemungkinan membicarakan masa depan bersama pasangan. Mungkin salah satu atau kedua belah pihak tuh mulai memikirkan komitmen yang lebih resmi. Misalnya, pasangan tuh mulai mengajak kamu bertemu dengan keluarga kamu, membicarakan rencana masa depan, atau mulai menata hubungan dengan lebih serius. Jadi bangun hubungan dengan nilai yang sama, karena komitmen tuh membutuhkan keseriusan dari dua pihak. Jika hubungan ini sehat, jangan takut membawa ke tahap yang lebih serius. Gitu ya. Terutama yang punya pacar Taurus, Capricorn, dan Virgo. Oke, kita lihat lagi untuk kamu yang sudah menikah. Oke, nanti nih udah nikah ini aku ngerasa kok hubungan ada yang sedang bergerak maju dan membutuhkan kerjasama yang kuat antara kedua belah pihak. Jadi energinya tuh kayak tentang mengendalikan arah rumah tangga agar ini ya tetap berjalan ke tujuan yang sama gitu. Ya seperti ini sih apa ya ibaratnya tuh seperti mengendarai kereta dengan dua kuda yang berbeda arah gitu ya. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kereta tuh bisa goyah, tapi jika diarahkan dengan fokus, kereta tuh bisa melaju sangat-sangat jauh gitu. Ya mungkin ada tantangan yang harus dihadapin bersama pasangan kamu. Dibutuhkan komunikasi dan kerjasama agar hubungan itu tetap seimbang. Dan hubungan sebenarnya tuh punya potensi kuat gitu, asalkan keduanya tuh punya tujuan yang sama. Ya misalnya pasangan sedang menghadapi tekanan dari pekerjaan, keluarga atau malah setelah finansial, namun jika keduanya saling mendukung dan tidak saling menyalahkan, hubungan tuh justru bisa menjadi lebih kuat setelah melewati fase ini gitu. Jadi buat kamu ya, rumah tangga tuh memang adalah perjalanan yang dijalani bersama. Jadi jangan biarkan ego mengendalikan arah hubungan kalian. Jika kalian berjalan ke tujuan yang sama, hubungan ini tuh bisa melewati banyak rintangan ya. Oke, buat eh, Capricorn, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih udah nemenin aku sampai akhir video. Salam satu, salam rahayu buat semuanya.